Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita fokuskan perhatian kita kepada jiran tetangga kita iaitu Indonesia yang akan melalui pemilu 2024. Begitu ramai pemerhati politik lokal dan juga antarabangsa melihat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi negara terbesar, antara yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat populasi Indonesia dan juga wilayahnya dari Aceh hinggalah ke seluruh Indonesia, kalau kita lihat memang luas sekali, dan pastinya bukan hanya kita tertumpu kepada pemilihan calon presiden ataupun calon wakil presiden, tetapi pemilu kali ini akan memilih wakil-wakil untuk provinsi dan juga kota dan sebagainya. Jadi penting untuk kita lihat bagaimana kuasa ekonomi antara terbesar di dunia ini akan memilih presiden mereka yang baru selepas dua penggal sudah pun diperintahkan ataupun dilalui oleh Pak Jokowi. Jadi tiga ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan insight ataupun analisis mereka terkini yang berbaki beberapa hari saja menjelang hari mengundi pada 14 Februari. Dr. Kunto Adi Wibowo, tak asing lagi bersama kami di Esrawani, Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media dan juga Budaya Fakulti Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dr. Kunto, apa khabar? Apa kabar, Bang Nasri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan seorang lagi di Indonesia juga kita tampilkan tak asing lagi bersama saya, Pak Henry Santrio, pengasas lembaga survey Kedai Kopi. Pak Henry, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nasri. Baik-baik. Terima kasih. Pastinya kita nak tahu juga apa dapatan terkini survei Kedai Kopi ya. Dan Dr. Muhammad Iqbal Abdul Wahab, penganalisis politik dan juga pensyarah kanan Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim ICOL, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dr. Iqbal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, okey. Kalau kita boleh mulakan dengan Dr. Kunto, apa yang perlu kita ketahui untuk pemilu 14 Februari ini berkaitan dengan situasi demokrasi di Malaysia yang terkini? Ya, Bang Nasri. Kalau di Indonesia menjelang 14 Februari ini ada beberapa isu besar terutama yang menjadi perhatian publik. Kira-kira sepekan yang lalu, hampir 40 lebih universitas di Indonesia, terdiri dari guru-guru besar, profesor, dosen, mahasiswa, menyatakan keprihatinannya terhadap jalannya demokrasi di Indonesia gitu. Ya. Tuntutan ini ditujukan terutama ke Presiden Jokowi dan penyelenggara pemilu karena dianggap sudah tidak adil dan melakukan hal-hal di luar kepantasan dan etika gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi isu besar di Indonesia hari ini, dan ini pertama kali terjadi di Indonesia. Ada keprihatinan dari akademisi, dari guru-guru besar terutama tentang jalannya pemilu gitu kan. Dan ini diakibatkan dari skandal putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Ya. Gibran ya kan sebagai calon wakil presiden. Lalu kemudian juga ada pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh kampanye, boleh memihak, dan akhirnya ini menggelinding menjadi sebuah isu besar gitu kan sampai Ya. hari ini. Ya. Gitu. Jadi menurut saya ini yang mungkin membedakan ya pemilu kali ini dengan pemilu sebelum-sebelumnya di Indonesia. Menarik. Bagi Pak Henry sendiri sebagai pemerhati politik yang begitu dekat dengan pemilu, setiap kali pemilu, tetapi mungkin ada perkara-perkara yang menjadi kepentingan Indonesia dan juga pemerhati politik melihat kepentingan ataupun betapa pentingnya pemilu kali ini dan mengapa rakyat Indonesia perlu memilih dengan rasional sekali. Ya, karena 10 tahun sudah Pak Jokowi memimpin, memang harusnya ada kepemimpinan baru, Pak Nasri. Tapi dengan hadirnya anak presiden di dalam perhelatan kali ini, di dalam pemilu, memang membuat kondisi politik di Indonesia agak berbeda. Nah, 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, itu ada keputusan dari Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu ya, yang menghukum Ketua Komisi Pemilihan Umum melanggar etika karena meloloskan Gibran ke dalam pendaftaran dan menjadi cawapres. Nah, ini juga merupakan isu yang besar juga karena artinya sudah ada 2 lembaga negara yang menghukum ketuanya
gara-gara Gibran Rakabuming Raka gitu, anak Presiden Jokowi. Ya. Jadi seperti yang tadi Dr. Kunto sudah katakan, bahwa ada keprihatinan atau ada keresahan di kalangan guru besar dan akademisi, kaum cendekiawan, ditambah Ya. lagi dengan keputusan DKPP, kami menyebutnya di sini, Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum itu, yang menghukum ketua KPU karena melanggar etika akibat meloloskan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, dua hal ini tentu saja membuat eskalasi politik di Indonesia menjadi semakin hangat jelang Semakin panas 7 ya. hari, Ya. menjelang 7 hari hari H Election Day, gitu Pak Nazri. Mungkin Pak Henry ingin tambah sedikit lagi. Adakah ia memberi impak dengan hukuman yang diberikan kepada pengurusi KPU ini kepada pola pemilihan rakyat Indonesia kepada calon-calon presiden dan juga calon wakil presiden? Ya, sebetulnya tidak ada pengaruhnya, tapi secara prosedur tidak ada pengaruhnya. Tapi secara etika pengaruhnya besar sekali. Jadi artinya memang ada peserta pemilu Pelanggaran, ya. atau ada kontestan yang terlibat atau berkelindan lah ya dengan pelanggaran-pelanggaran etika dua lembaga sebelumnya atau dua lembaga negara lainnya. Jadi secara prosedur memang bisa terus berlanjut Gibran, tapi secara etika tentu saja dia membawa beban etika itu ya. Dan buat sejarah Indonesia itu akan menjadi ujian penting juga. Manakala nanti misalnya Gibran menang, ya itu menjadi sejarah yang tidak baik untuk Indonesia lah ya, karena ada peserta yang ada sangkutan pelanggaran etika dengan lembaga-lembaga negara yang meloloskan dia menjadi peserta pemilu. Demikian, Pak Nazri. Menarik. Bagi Dr. Iqbal sendiri, mengapa pemilu Indonesia sentiasa dekat dengan Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga pemerhati politik di Malaysia begitu berminat untuk mengetahui secara dekat pemilu kali ini? Terima kasih Tuan Haji. Indonesia ini sentiasa kita anggap sebagai abang. Dan kita tidak boleh lari daripada perkembangan apa juga di Indonesia. Jadi oleh kerana itu sentiasa kita mengikuti sama ada secara serius ataupun tidak, tapi kita ingin tahu. Jadi dalam hal pemilu yang akan berlaku pada 14 hari bulan ini sedikit Tuan Haji ya. Bagi kami di Malaysia ini kawan-kawan di sini dan yang mengikuti, kita harus tahu di Indonesia ini pada hari mengundi nanti mereka ada pilihan untuk mengundi ataupun memilih wakil rakyat di DPR, dan pada waktu yang sama mereka juga mempunyai pilihan dan mempunyai peluang untuk memilih pemimpin nombor 1 negara, iaitu presiden. Ya, Yang itu kita tidak ada, kita keluar ya, itu mengundi, bedanya, ya. kita hanya mengundi wakil rakyat. Kita tidak mempunyai peluang untuk mengundi pemimpin nombor 1 negara kita, begitu. Betul. Jadi kat sini Indonesia dari sisi itu beruntung rakyat Indonesianya, karena mereka bisa memilih wakil rakyat dan kemudiannya boleh memilih presidennya sekali. Jadi oleh kerana pemilihan presiden itu berlaku serentak, makanya kalau kita tengok dari sisi kita di Malaysia ini, pilihan atau pileg ini, pilihan raya legislatif ini sudah semacam tidak menjadi isu besar. Kerana isu pilihan raya presiden pilpres ini sebenarnya yang menjadi keutamaan. Jadi yang kita bincangkan hari ini pilihan raya presiden sebenarnya. Betul. Kita tak bincangkan tentang siapa dan dari parti mana yang paling besar sekali dalam parlimen, kerana itu tak penting. Kerana yang paling penting sekarang siapa nak jadi presiden. Dan kemungkinan yang akan berlaku, presiden ini akan datang daripada satu parti yang mana ada kemungkinan partainya nanti tidak merupakan partai yang paling besar di dalam parlimen, gitu ya, Dr. Kunto dan juga Ensat, saya rasa begitu. Kalau di Malaysia, Prime Minister atau Perdana Menteri itu harus datang dari partai yang paling besar di dalam Dewan Rakyat. dalam Dewan, begitu. Jadi keberuntungan yang ada di Parlimen Indonesia ataupun sistem pemilu Indonesia ini, setelah presiden itu dipilih oleh rakyat secara khusus pada hari pemilihan,
maka presiden itu akan kekal selama 5 tahun dan tidak boleh dites-tes lagi ketika dia sudah dilantik. Sedangkan di Malaysia itu partainya, bukan orangnya, begitu kan? Makanya Betul. kita ada sejarah, kita ada pengalaman. Kalau partainya sudah tidak mayoritas lagi di dalam parlimen, makanya bisa bertukar walaupun dalam periode yang 5 tahun itu. Begitu Ya, yang menarik. saya baca. Ya. Jadi apalagi sekarang ini yang jadi calon ini sangat menarik ya. Kita ada Pak Anies Baswedan. Menarik bagi saya karena apa? Karena dia juga profesor. Dan background itu dengan kami ini lebih kurang sama. Dan kemudiannya di pihak Prabowo, Prabowo ini bagi saya dia dulu sudah 2 kali kalah sama Pak Jokowi. Tapi sekarang minta maaf, maaf saya bukan mau masuk campur, tapi ini yang saya lihat dari jauh ya. Tiba-tiba sekarang Pak Prabowo mengusung anak kepada Pak Jokowi begitu. Sedangkan bapaknya sudah kalah 2 kali. Jadi ini bagi kami sangat menarik. Dan satu lagi Pak Ganjar, Pak itu Ganjar. Ganjar, dan Ganjar ini didukung oleh partai yang selama ini sangat dominan dan besar. Bahkan kalau kita lihat members of parliament itu, partai PDIP itu dari segi wakilnya di DPR paling besar. Jadi itu yang menjadikan pilihan raya pada kali ini bagi kami sangat menarik dan kami nantikan keputusannya. Itu analisis daripada rakan cendekiawan kita ya, Dr. Kunto dan juga Pak Henry dari Malaysia. Tetapi bagi Dr. Kunto, isu yang menjadi dominan sepanjang kempennya pemilu 2024. Iya, kalau di masing-masing pasangan pasti membawa isu ya, Pak Nagri. Misalnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membawa isu tentang keadilan. Jadi Ya. pembangunan harus juga berkeadilan, gitu kan. Pertumbuhan ekonomi harus berkeadilan. Oleh karena itu, dari pasangan yang pertama ini, 01, mereka lebih perhatian pada isu-isu perempuan, isu-isu disabilitas, memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan perlindungan. Lalu kemudian juga ada soal counter tentang IKN, Ibu Kota Negara yang baru, ya kan? Nah, pasangan 01 ini lebih ingin membangun 40 kota yang Ya. tersebar di Indonesia, gitu kan? Sehingga pembangunannya lebih merata daripada satu IKN, gitu. Ini menjadi isu yang menarik karena ya ini akan berbeda positioningnya dengan dua pasangan yang lain tentang IKN gitu. Sedangkan pasangan 02 itu mantra yang selalu diulang-ulang adalah hilirisasi gitu kan. Jadi hasil tambang natural resources dari Indonesia kemudian diproduksi, jadi kita mengekspor tidak dalam bentuk raw material gitu kan. Dan kemudian soal makan siang gratis, ini yang program atau janji dari Pak Prabowo Subianto gitu kan, akan ada makan siang gratis, susu gratis buat anak-anak dan ibu yang sedang hamil gitu. Sementara Pak Ganjar Pranowo karena membawa Pak Mahfud yang ahli hukum itu bicara soal penegakan hukum, anti korupsi dan terutama digitalisasi dalam birokrasi. Kira-kira ini isu-isu yang dibawa oleh calon presiden yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pengundi nanti untuk menentukan pilihan di tanggal 14. Bagi Pak Henry, adakah isu-isu berkaitan dengan penegakan hukum, anti korupsi, anti nepotisme, ya jual di kalangan majoriti rakyat ataupun rakyat masih isu hidupan seharian, makanan di atas meja, iaitu bread and butter isu yang masih dominan di seluruh Indonesia. Pak Henry. Ya, ya politik dinasti politik itu ya tetap diperbincangkan sih. Tapi menurut saya mungkin hari ini adalah bagaimana keserakahan ya, isu keserakahan itu tidak menjadi isu penting di tidak menjadi alasan buat rakyat dalam pemilihan. Jadi artinya ini kan sebetulnya kalau kami di Indonesia itu menyebutnya adalah bentuk lain dari 3 periodenya Pak Jokowi gitu ya.
Pak Jokowi ingin 3 periode, tapi oleh Ibu Mega, Chairman of PDI Perjuangan, itu kan tidak diberikan. Maka kemudian cari bentuk lain untuk memperpanjang jabatan, ya salah satunya dengan memajukan anaknya bersanding dengan Pak Prabowo yang betul tadi sudah dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi. Nah, isu ini juga kemudian berkembang berlawanan dengan isu ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Sebetulnya 2 hal itu. Nah, pasangan nomor 1 dan nomor 3 ini sebetulnya mengusung ide yang sama, yaitu mengganti pola pemimpinan lah. Jangan kemudian diteruskan sudah 10 tahun ingin bertambah lagi melalui anaknya dan lain-lain. Sebetulnya juga yang berkembang di Indonesia, apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Filipina dengan Pak Bongbong Marcos dan Sara Duterte gitu ya. Iya, iya. Nah, itu yang juga menjadi perbincangan. Masalah perut jelas Pak Nasri masih menjadi perbincangan, dan itu menjadi perbincangan yang sangat penting dibandingkan perbincangan anti korupsi gitu ya. Anti korupsi penting, tapi tidak sepenting masalah perut. Bagaimana masyarakat bisa lebih menjangkau sembako, kemudian kesejahteraan dan keadilan juga ada di lingkungan Indonesia. Pak Henry, mungkin nak tambah sedikit lagi. Adakah melihat keprihatinan ataupun kemahuan majoriti rakyat Indonesia lebih utama berkaitan dengan perut, berkaitan dengan sembakau, berkaitan dengan bansos itu, kita lihat dalam masa 2-3 bulan ini dan menjelang Februari ini, peningkatan peruntukan oleh Pak Jokowi kepada bansos begitu ketara ya, 5% penambahan di semua kementerian. Adakah itu menyebabkan pemerintahan Jokowi memang terarah terus menyokong kempennya Prabowo Gibran? Ya, itu bisa seperti itu Pak Nasri. Dan memang kalau kita lihat elektabilitas per hari ini, memang Prabowo Gibran itu paling unggul ya, paling atas berdasarkan hasil survei. Tapi kalau kita kupas lagi elektabilitas, itu isinya adalah elektoral dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Gibran itu tidak menyumbang elektoral besar, gitu ya, bahkan sangat kecil. Jadi kalau kemudian rakyat mempertimbangkan Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, itu sangat mungkin. Makanya kemudian banyak program-program pemerintah saat ini yang memang populis. Ini untuk mengingatkan rakyat bahwa betapa generousnya Pak Jokowi, sehingga tentu saja bisa berimbas pada Prabowo Gibran. Jadi kalau semua paslon memang mengutamakan perut juga, hanya saja memang saat ini yang sedang menjadi perbincangan hangat ini adalah tentang etika dan moral. Nah, itu memang agak berat masalahnya, terutama bagi kelas menengah bawah, tentang etika dan moral ini. Tapi nampaknya adat ketimuran di Indonesia bisa saja kemudian rakyat tidak akan memilih pemimpin yang tersangkut dengan masalah etika dan moral tadi. Ya. Ya, bagi Dr. Kunto, sebelum saya pergi kepada Dr. Iqbal, dari pemerhatian media, adakah pemilu kali ini, terutamanya untuk calon presiden, pemilu untuk memilih calon presiden itu, tubuh badan dan nama jenama Prabowo, Ganjar dan juga Anies Baswedan itu lebih ke depan berbanding apa yang ditawarkan ataupun siapa yang di belakangnya, Dr. Kunto? Oh iya, Bang Nasri. Jelas karena kebanyakan pengundi di Indonesia, pemilih di Indonesia lebih mementingkan melihat personality atau kepribadian si calonnya gitu kan. Kita melihat bagaimana Pak Prabowo selalu ditampilkan dalam bentuk yang menggemaskan gitu kan, dalam bentuk AI AI picture gitu, AI video gitu kan. Lalu kemudian Pak Anies mendapatkan panggilan abah gitu kan, karena sifatnya yang lebih kebapaan gitu. Lalu kemudian Pak Ganjar dengan tim penguinnya karena secara lebih suka bercanda, lebih suka humor. Jadi menurut saya
Ya. Itu yang mengemuka daripada program-program, daripada kemudian apa yang akan dilakukan ke depan gitu kan. Yang akan dilakukan ke depan misalnya hilirisasi dan makan siang itu akan selalu jadi mantranya Prabowo Gibran misalnya. Tapi kemudian kalau Anies Baswedan lebih mengemuka pada usaha dia untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan anak-anak muda. Anak Jadi muda, ya. ya penonjolannya akan berbeda, Pak Nasci, karena ini kan bagian dari positioning yang berbeda Betul. antara tiga pasang calon tersebut. Ya, bagi Dr. Iqbal, dari ketiga-tiga calon presiden ini, gabungan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud dan juga Anies Amin ini, di mana kalau di Malaysia ini nampaknya kita nampak lebih selesa berbicara dengan pasangan Anies ya. Saya tak boleh cakap yang itu. Dari keseluruhannya, apa kelebihan-kelebihan yang ada ketiga gabungan ini, Dr. Iqbal? Pertama sekali kalau Prabowo, dia pengalaman saya kira. Usianya dan kemudian dia sudah masuk kontes sebagai calon presiden berapa kali ya? 3-4 kali mungkin ya. Pernah juga dengan SBY, tapi kalah semua. Jadi dari sisi pengalaman mungkin dia sudah cukup arif, cukup maklum. Dan yang kedua, kelebihan Prabowo dan Gibran ini, dia parti besar yang saya lihat ini boleh diperbetulkan nanti. Partai-partai yang besar seperti Gerindra, Partai Demokrat, Partai apalagi Golkar, dan juga PAN, Partai Amanat Nasional, ini 4 partai besar, semuanya sudah memang di belakang Prabowo. Walaupun kita lihat Golkar umpamanya yang mengusung Prabowo dan Gibran ini, tetapi ada yang namanya orang yang paling berpengalaman di dalam Partai Golkar, Pak Yusuf Kala, itu mengisytiharkan sokongan beliau kepada Pak Anies begitu ya. Jadi ini bagi saya sangat menarik. Tapi kelebihan yang ada pada Prabowo, saya rasa pertama kerana partai-partai yang memang sudah established, yang sudah mempunyai masa, itu di belakang beliau. Yang kedua itu Gibrannya, karena dia daripada anak kepada Jokowi yang sudah sememangnya menjadi presiden selama 2 penggal. Jadi pengaruh Jokowi ini menjadi tes sama ada benar ataupun tidak pengaruh Jokowi, Pak Jokowi maksud saya presiden itu cukup kuat sehingga nanti bisa memenangkan calon Prabowo dan Gibran. Walaupun sebetulnya Pak Jokowi ini pada asalnya diusung oleh partai PDIP. Betul kan gitu? Jadi ini dari sisi Prabowo. Ganjar ini bagi saya kelebihan yang ada pada beliau ini dari sisi saya seorang yang lihat dari jauh itu karena dia ini diusung oleh partai yang sangat dominan di dalam parlimen dan begitu juga dalam tiap-tiap kali pemilu di Indonesia PDIP itu main peran yang sangat penting. Penting maksudnya dia sudah mempunyai pengikut dan mempunyai pengundi yang ramai. Jadi sekarang ini Ganjar diusung oleh PDIP Megawati Soekarno Putri, dan kalau kita dengar ucapan-ucapan Ibu Megawati, wah confident sekali. Dan kemudiannya dia ini dibantu cawapresnya itu bukan sembarang-sembarang orang ini. Pak Mahfud ini kan Presiden Mahkamah Konstitusi. Jadi segala urusan undang-undang di Indonesia itu di dalam kocek beliau. Jadi saya pernah dengan Pak Mahfud dalam satu forum, luar biasa sekali itu kan ilmunya. Jadi mungkin di situ Pak Mahfud boleh membantu dari sebagai memberikan confidence kepada rakyat Indonesia kalau beliau ini menjaga undang-undang gitu kan. Jadi mungkin itu dari sisi saya orang yang dari Jawa, jangan tertawakan saya Pak Dr. Kunto. Dan kemudiannya Henry nanti jangan marah saya dalam YouTube ya. Kemudiannya kekuatan Pak Anies Baswedan. Jadi saya lihat Pak Anies ini orang yang sangat tahan lasak lah maksudnya istilah orang sini. Dan beliau ini orang yang mempunyai pengalaman yang juga tidak kurang luar biasanya. Itu pernah kalau tak salah saya ketika beliau ini menjadi rektor Universitas Paramadina menggantikan Pak Nurkolis Majid, itu pernah juga saya dengar-dengar dari jauh dianggap sebagai seorang yang liberal.
Tetapi begitu datang pilihan raya gubernur di Jakarta, beliau ini menjadi calon golongan yang bernuansakan Islami dan akhirnya menang gitu ya. Jadi di situ kekuatannya itu dibina. Dan beliau ini seorang profesor dan sekarang ini dilantik, sekarang ini menjadi calon presiden. Jadi bagi saya dia mempunyai pengalaman yang cukup luas dan seorang yang mempunyai objektif yang jelas dan seorang yang faham tentang apa seharusnya apa yang sebetulnya nak dilakukan untuk menjadikan dan memajukan Indonesia itu sendiri. Jadi saya itu kekuatan dan kemudiannya dibantu oleh Muhaimin Iskandar. Pak Muhaimin Iskandar ini ketua umum PKB, ketua umum ya. Ini Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Nahdlatul Ulama begitu kan. Jadi daripada beliau berkemungkinan besar dapat menarik orang-orang Nahdlatul Ulama walaupun tidak otomatis, dan saya tahu banyak juga pemimpin-pemimpin besar Nahdlatul Ulama yang tidak memberikan sokongan kepada Caimin ini atas alasan-alasan yang tertentu. Tapi dari satu sisi beliau berkemungkinan untuk memanggil. Jadi kombinasi antara Anies Baswedan dan juga Caimin ini sangat menarik, very interesting, karena di sini kita lihat teman-teman dari Muhammadiyah dan teman-teman dari NU ini bisa bergabung di dalam memenangkan calon ini. Itu yang saya lihat. Kalau dulu kan agak sulit untuk menyatukan dua kelompok ini. Jadi itu yang saya lihat kekuatan yang ada pada masing-masing begitu. Pak Henry, selepas ketiga-tiga sisi ataupun siri debat calon presiden yang baru selesai 2-3 hari yang lalu, adakah ia memberi impak kepada elektabilitas pengundi selepas mendengar kesemua topik-topik yang dilontarkan sepanjang debat presiden? Kalau swing voters itu mungkin pengaruhnya hanya 2% ya. Jadi artinya perpindahan suara dari pasangan satu ke pasangan yang lain karena terpengaruh debat itu 1-2% saja, tapi memang sangat berpengaruh pada undecided voters gitu ya. Makin banyak pengetahuan yang didapat untuk undecided voters tentang para capres-cawapresnya ini. Nah, kalau kita mengacu kepada beberapa hasil survei, misalnya kita lihat Kompas gitu kan, itu masih besar sekali undecided votersnya gitu. Jadi artinya masih banyak para pengundi yang memang belum mantap pilihannya sehingga masih bisa berubah. Nah, yang menarik itu banyak sekali di antara voters yang belum mantap pilihannya itu justru akan memantapkan pilihannya pada hari H. Jadi memang on the day itulah mereka akan pilih kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan mereka untuk presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga itulah yang membuat hari ini di Indonesia itu masih ada pertanyaan kira-kira akan 1 putaran maupun atau 2 putaran. Kalau pasangan nomor 2 itu memang inginnya 1 putaran saja, tapi nampaknya 1 dan 3 ini inginnya 2 putaran. Kalau dari hasil survei, sangat mungkin ini sebetulnya electionnya akan terjadi 2 putaran, Pak Nasri. Walaupun sampai hari ini saya tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Karena kalau sampai 2 putaran, opini yang berkembang di masyarakat di Indonesia, di rakyat Indonesia, kalau sampai 2 putaran ini Prabowo Gibran akan kalah. Sama seperti yang terjadi di Jakarta waktu itu. Jadi makanya menurut saya akan dicoba untuk dipaksakan supaya pemilu ini hanya 1 putaran. Karena memang kalau 2 putaran perhitungannya berbeda, koalisinya juga berbeda, program-program yang ditawarkan juga bisa jadi juga berbeda. Nah, kondisi inilah yang menjadi pertanyaan yang terpenting hari ini. Bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia bahkan percaya tidak akan 1 putaran, tapi akan 2 putaran. Walaupun pendukung pasangan Prabowo Gibran itu nampaknya bulat ingin sekali 1 putaran. Itu Pak Nasri. Okey, mungkin dari pandangan Dr. Kunto, adakah ia akan memasuki 1 putaran ataupun 2 putaran, Pak?
Iya, kalau dilihat dari beberapa hasil survei terakhir, gitu kan, dan kita sedang menunggu hasil survei dari Litbang Kompas ya, salah satu lembaga survei yang mungkin lebih kredibel, gitu kan. Tampaknya probability-nya akan lebih besar untuk 2 putaran, gitu kan. Kalau Ya. dari hasil survei, tapi sesuai dengan kata Dr. Edri Satrio tadi bahwa kemungkinan pemerintah atau terutama Pak Jokowi, presiden kita yang sedang berkuasa saat ini, Ya. sangat mungkin memaksakan untuk bisa menang 1 putaran apapun caranya gitu. Jadi Ya. itu yang apalagi tadi Dr. Edri juga bercerita bahwa masih banyak undecided voters yang mungkin baru akan menentukan pilihan di hari tanggal Ha. 14 itu ya, di Ya. hari Ya. H itu. Jadi semua kemungkinan masih ada, Bang Nasri gitu kan. Tapi kalau dilihat dari hasil surveinya sangat mungkin 2 putaran. Ya, mungkin Dr. Henry nak komen tentang itu. Lembaga survei kedai kopi bagaimana dan juga yang lembaga-lembaga survei yang lebih kredibel, di mana dapatan terkininya? Kalau kita lihat dari Polmark, kemudian Kompas dan CSIS, nampaknya memang 2 putaran. Kedai kopi terakhir survei itu kami sudah cukup lama, Pak Nazri, sekitar Ya. bulan Oktober. Jadi dan setelah itu kami melakukan kajian-kajian biasa saja. Nah, dari kajian-kajian itulah kita lihat juga nampaknya seharusnya memang 2 putaran. Tapi itu tadi kondisinya yang kali ini di Indonesia menginginkan 1 putaran itu nampaknya pemerintah, penguasa. Jadi kalau penguasa sudah ingin itu butuh kerja keras, extra effort lah dari rakyat Indonesia untuk menggagalkan keinginan penguasa. Adakah Dr. Henry melihat ini juga satu cabaran untuk integriti dan juga governance perlu dipamerkan oleh KPO? Ya itu pasti akan diinginkan ya oleh masyarakat. Tapi memang hadirnya Gibran sendiri kan itu ada catatan tersendiri di sejarah Indonesia, Pak Nazri, bahwa memang ada yang tidak patut ya, kalau kita bilang ini tidak wajar lah dari perjalanan Gibran itu sendiri. Maka kalau kemudian kita memang selalu mengharapkan KPU ini punya integriti sebagai referee ya dari election ini. Tapi memang uh, referee terbaik itu menurut saya dalam election itu adalah rakyat ya. Seperti Ya. misalnya kita kembali lagi misalnya di tahun 1986 lalu pada saat Marcos tumbang oleh Corazon Aquino atau Cory Aquino, istri dari Benigno Aquino itu kan juga ada peran rakyat. Waktu itu Nafrel yang kemudian bersama rakyat melawan hasil dari pemilu yang dikuasai oleh penguasa saat itu, Marcos. Nah itu apakah itu akan terjadi di Indonesia? Nah ini juga menarik juga karena banyak juga lembaga survei yang berada di dalam kelompok 02. Jadi mungkin sedikit sekali, walaupun kedai kopi juga nanti akan quick count. Kita akan coba berjuang ya menampilkan hasil-hasil terbaik dengan penuh kejujuran dan integriti nanti. Tapi itu akan menarik sekali nanti. Mungkin kondisinya mirip-mirip pada saat Nafrel melawan Marcos ya. Tapi mudah-mudahan tidak seseram itu. Kita menunggu quick count daripada kedai kopi ya Pak Henry. Bagi Dr. Iqbal, Dr. Iqbal sudah usik sedikit tentang ke mana arah undi masyarakat Islam. Kerana kita tahu komuniti Islam memberi satu impak yang besar ke mana undi mereka akan diberikan, terutamanya organisasi besar seperti NU dan juga Muhammadiyah. Tetapi kita tahu juga NU itu masih terpecah. Adakah tokoh yang sudah pun ditampilkan ketika-ketika calon ini akan mendapat sokongan di kalangan pengundi Islam, ataupun akhirnya yang akan muncul adalah tokoh-tokoh nasionalis yang sentiasa menjadi dokongan rakyat Indonesia dalam pemilu yang lepas? Wah, itu soalan yang agak sensitif nih. Tapi kalau kita lihat ya di Indonesia, pada awal-awal dulu sebelum ada gabungan capres dan cawapres, yang paling stabil itu Anies dan juga Pak Caimin, karena mereka yang duluan
mengisytiharkan gabungan, dan begitu juga ketika registration untuk Ya, pemilu pendaftaran. ini, Ya, pendaftaran mereka yang paling awal sekali datang. Jadi itu. Dan kalau kita lihat dari sisi apa itu Islam ya, ini menjadi satu isu perbincangan. Saya sering dengan teman-teman. Kita lihat siapapun calon, begitu nanti setelah diterima pendaftaran, kemana mereka ini? Kita lihat ada dua faktor. Pertama Jawa, kedua Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita tengok calon-calon ini akan ke pesantren, akan berjumpa dengan kiai-kiai, akan berhubung dengan gus-gus yang menjaga pesantren-pesantren, semuanya. Jadi dipilih. Maknanya ada pesantren yang bersama dengan Anies, ada pesantren yang dengan Prabowo, dan begitu juga kemungkinan juga dengan Ganjar. Jadi itu menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat Islam itu sebetulnya sangat besar. Kerana tidak ada satu calon pun yang akan berani maju kalau tidak ada dukungan daripada organi massa Islam gitu. betul, betul. Kalau di Jawa khususnya Nahdlatul Ulama. Begitu juga Muhammadiyah. Muhammadiyah juga main peranan kerana Muhammadiyah ini dari pengalaman saya dan juga apa yang saya lihat dari jauh ini, betulkan kalau saya salah nanti. Muhammadiyah ini lebih kepada golongan pertengahan atas ataupun golongan intelektual. Sedangkan kalau NU ini di grassroots-nya itu, di pesantren-pesantren gitu kan. Jadi Muhammadiyah ini juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Khususnya dalam isu-isu pendidikan, dalam isu-isu moral dan juga isu-isu keadilan. Jadi memang tidak boleh lari. Masyarakat Islam nampaknya sentiasa akan menjadi kuasa yang menentu. Gitu kalau di Jawa Timur itu kan basisnya Nahdlatul Ulama. 34 juta pemilih di sana, lebih kurang begitu. Dan begitu juga nanti kalau di Jawa Barat 34 juta di Jawa Barat, 32 juta di Jawa Timur begitu. Jadi oleh kerana itu saya sentiasa melihat peranan para ulama dan juga umat Islam ini tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh ditinggalkan oleh mana-mana calon sekalipun. Begitu menurut apa yang saya lihat. Wah, Pak Henry, adakah itu juga menjadi faktor utama dilihat oleh lembaga survei bagaimana kecenderungan badan-badan Islam, religius Islam yang besar ini, ke mana undi mereka untuk diberikan? Ya, itu menarik memang. Dan itu menjadi kartu truf dari Anies Baswedan tentang umat itu arahnya kemana. Walaupun sampai hari ini nampaknya Anies Baswedan belum 100% curahkan hati ke kelompok keumatan itu. Bahkan saya juga nampaknya Anies Baswedan ini ingin menunggu momentum yang tepat. Kapan dia lead untuk keumatan itu. Karena dia masih takut sekali diasosiasikan dengan politik identitas. Padahal umat ini sudah menunggu pada saat nanti Anies Baswedan leading gerbong keumatan ini, otomatis dia akan mendapatkan tambahan suara banyak. Apalagi beberapa expert di sini mengatakan bahwa kalau akar rumput NU itu memang larinya ke PKB, partainya Muhaimin Iskandar. Maka memang agak sulit kali ini memprediksi kira-kira satu putaran atau dua putaran tadi, Mbak Nasri. Ada keinginan dari penguasa untuk satu putaran, tapi kalau banyak kita lihat di masyarakat, kemudian animo-animo masyarakat pada saat kampanye, itu seharusnya memang dua putaran. Makanya akan menarik sekali nanti apa yang terjadi di Indonesia antara tanggal 15 Februari, one day after election, sampai tanggal 19 Oktober nanti pada saat Pak Jokowi terakhir menjabat sebagai presiden. Nah, ini akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bahkan ada sebuah pertanyaan penting yang saya pernah lontarkan ke media-media. Menurut teman-teman jurnalis, kira-kira Pak Jokowi itu mendukung Prabowo atau mendukung Gibran sebetulnya sebagai pemenang? Karena ini akan berbeda sekali pada saat Februari sampai Oktober nanti.
akan berbeda sekali. Bila mendukung Prabowo akan terlihat perbedaannya, tapi kalau mendukung Gibran juga terlihat ada perbedaannya. Makanya sebetulnya Pak Jokowi mendukung anaknya atau anak buahnya. Nah, Nah, menarik ya, menarik. Ni Pak Henry, mengapa Anies Baswedan masih menunggu saat ketika yang tepat untuk memberikan kekuatan kepada umatan itu? ya, karena dia sedang berusaha mengambil suara dari nasionalis. Walaupun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kehadiran Muhaimin Iskandar sebetulnya sudah mengamankan posisi dia dari tuduhan-tuduhan politik identitas. Ya. Tapi nampaknya dia tidak ingin kehilangan suara dari nasionalis. Makanya dia akan tunggu itu. Karena dia yakin betul suara umat itu tidak akan berpindah darinya, apalagi ada PKB yang memang mayoritas akar rumput Nahdlatul Ulama, kemudian ada PKS yang memang akar rumput Islamnya kuat. Jadi mungkin Anies Baswedan berhitung nanti saja, saya tunggu waktunya, mereka pasti akan bersama saya. Nah, sementara ini dia jaga dulu suara nasionalis, ambil suara-suara Gen Z, kemudian anak-anak muda. Nanti mungkin pada waktunya, pada saat modal sosialnya kuat, dia akan lead gerbong itu kira-kira pada saat. Ya, bagi Dr. Kunto, adakah Pak Anies dan juga Muhaimin itu melihat bahawa pengaruh politik identitas itu juga yang dia belajar ketika memenangi calon Gubernur Jakarta, menyebabkan ada isu berkaitan dengan siapa pendukung Pak Anies ketika itu ya? Iya, ini yang menarik adalah beberapa hari lalu Ahok yang menjadi lawan Anies Baswedan di Pilkada DKI mundur dari komisaris Pertamina. Pertamina. Ya, Pertamina. Untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya untuk pertamanya. Lalu kemudian ada siaran YouTube 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu gitu, yang Pak Ahok menjelaskan bahwa yang membuat dia dipenjara oleh isu agama itu bukan Anies gitu, justru Pak Jokowi. Nah ini kan mengejutkan kan sebenarnya. Nah, itu fakta baru yang hadir dalam pemilu ini dan mungkin bisa membuat peluang bagi Pak Anies untuk tidak terlalu merasa bersalah atau tidak terlalu dipandang negatif gara-gara Pilkada DKI tahun 2017 gitu kan. Nah, mungkin ini bisa jadi peluang Pak Anies untuk kemudian tadi mulai mendekati atau mulai 100% bahasanya Dr. Henry untuk mendekati keumatan tadi gitu kan. Jadi kalau dilihat strategi Pak Anies Baswedan di kampanye ini, terutama beberapa minggu terakhir, itu lebih intens ke anak-anak muda gitu kan, dengan fans K-pop, dengan fans budaya populer, dan itu mendapatkan traksi yang luar biasa di media sosial, tidak hanya di Twitter, di TikTok, juga di banyak media sosial, yang kemudian itu mungkin bisa menggeser dominasi kampanye media sosialnya Prabowo Gibran yang penuh gimmick gitu, yang joget-joget, yang video lucu-lucu gitu, ya gemoy gitu. Ya. Betul. Dan ini pun dicontoh oleh pasangan Ganjar Mahfud. Pak Mahfud kemudian membuat semacam town hall campaign dengan anak-anak muda gitu kan, yang judulnya Tabrak Prof, yang juga disebarkan di media sosial. Jadi menurut saya umat pasti akan digarap gitu kan. Cuma ya saya juga sebenarnya bertanya-tanya, ini kan sudah tinggal sepekan lagi, kenapa apalagi yang ditunggu kan gitu. Seperti mana Dr. Henry katakan tadi, bila waktunya, bila saat yang sesuai ya. Tapi Dr. Kunto, kali ini pengundi muda dikatakan akan menjadi game changer dalam pemilu Indonesia. Tetapi kita tahu juga realiti pengundi mudanya bukan hakikatnya, realitinya masih berpendidikan paling tinggi SMR, kita tahu. Yang kita bincangkan ini satu manifestasi pemilu ataupun kehendak-kehendak Indonesia yang lebih maju, yang lebih berintegriti, yang lebih mengangkat hukum, tidak melakukan korupsi dan nepotisme dan sebagainya. Di mana yang kita boleh baca? Adakah di TikTok itu ataupun kempen-kempen yang seperti bersemuka secara town hall ataupun mengangkat kehendak-kehendak anak muda seperti ekonomi digital yang banyak digarap oleh Bapa Anies, ataupun bagaimana Dr. Kunto?
Iya, saya melihatnya memang ada segmen-segmen, beberapa segmen anak muda, Bang Nazri, di Indonesia. Ada segmen anak muda yang memang, dan sayangnya ini mayoritas yang lebih banyak mencari hiburan, ya Hmm. hanya mendapatkan informasi yang selewat gitu kan. Dan karena pasangan Prabowo Gibran ini dibantu oleh armies of influencer di media Iya, betul, sosial gitu kan, betul. ini yang membuat sejauh ini kalau dilihat dari spending iklan, lalu kemudian sentimen dan engagement di media sosial, Prabowo Gibran selalu unggul gitu kan. Tapi kan belum tentu ini terefleksikan nanti dalam pilihan. Iya, Ya kan? dalam bentuk undi, ya. Betul, dalam bentuk undi. Sementara Pak Anies dengan Pak Muhaimin lebih banyak melakukan inovasi, walaupun dengan spending iklan yang kecil, tapi engagementnya mulai mulai mengejar gitu kan, Iya. dengan misalnya live TikTok, dengan Mhm. kemudian mengadakan town hall meeting gitu. Ya, Jadi desak Anies ya. desak Anies, Ya. betul. Jadi menurut saya inovasi-inovasi kampanye di pemilu raya kali ini itu menarik, dan bagaimana anak muda punya banyak pilihan Mhm. informasi gitu kan, dan punya banyak pilihan untuk kemudian bisa berbincang langsung dengan calon presidennya gitu. Itu kesempatan yang mungkin dulu saya nggak pernah alami Lihat. selama saya Ya. muda kan Hmm. gitu. Dr. Henry, adakah jaminannya orang muda akan memilih calon muda seperti Gibran? Dr. Ya Henry? nggak ada. Eh, ini yang menarik nih. Pak Najib tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kunto juga. Dalam buku saya Momentum Politik itu ada satu bab tentang signifikansi aktiviti media sosial. Ya. Jadi dari hasil research saya itu aktivitas media sosial tidak signifikan pengaruhnya pada elektabilitas di Mhm. Indonesia. Jadi bisa saja I am your follower, tapi untuk election nanti dulu, untuk memilih nanti dulu. Jadi itu hal yang menarik. Nah, kemudian dari FGD yang dilakukan kedai kopi juga itu banyak anak muda walaupun sudah punya pilihan, terutama yang baru pertama kali memilih, Ya. jadi first voters itu walaupun dia sudah punya pilihan, dia akan juga bertanya kepada orang tuanya, mengkonfirmasi Ya. kira-kira betul Mhm. atau tidak pertanyaan itu, apa pilihan saya. Nah itu juga menarik karena anak-anak muda sekarang juga mencari sendiri isu latar belakang dari masing-masing capres. Bahkan ada sebuah perbincangan yang saya dengar di antara anak-anak basket itu, misalnya pertanyaannya, nanti kalau apakah bila Prabowo menang nanti akan ada wajib militer karena ada komando cadangan National yang Service ya, National Service. ya yang dia betul-betul yang disiapkan oleh Pak Prabowo. Jadi mereka mencari sendiri apa yang akan terjadi bila Anies menang, Ganjar menang, atau Prabowo menang. Nah ini juga yang menarik. Jadi saya yakin anak-anak muda ini kritis sekali dalam memilih, dan betul karena kalau di total itu ada sekitar 60-an%, 60/100 yang akan memilih dari kalangan anak muda. Makanya banyak sekali curahan-curahan atau pekerjaan-pekerjaan program-program dari capres-capres ini menyasar ke anak muda, termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Kunto tentang AI. Bagaimana seorang Prabowo yang memiliki citra atau rekam Ya. jejak, misalnya pelanggar HAM, culik-culik, penculik gitu ya, kemudian digambarkan sebagai sosok yang lucu gitu ya, gemoy. Nah, itu menarik juga diperhatikan bagaimana citra yang ditampilkan itu diharapkan bisa menyembunyikan keaslian atau rekam jejak dari para capres-cawapres ini. Nah, ini menarik. Tapi lagi-lagi sampai hari ini sebetulnya tidak mengejutkan kalau Prabowo Gibran berada di peringkat pertama hasil lembaga survei, karena dia paling lengkap, logistiknya kuat sekali, mesinnya Ya. banyak, dan yang paling penting dia punya Jokowi. Justru yang mengejutkan adalah kenapa kemudian sampai hari ini susah sekali nampaknya menembus 50% plus satu. So artinya ada daya kritis dari rakyat Mhm. Indonesia Ya. untuk menjaga supaya tentang etika ini tetap dipertahankan. Kemudian mungkin juga belajar dari apa yang terjadi di Filipina, bahwa bisa saja Bongbong dan Sarah menang di sana, tapi untuk di Indonesia dinasti politik itu
harus ditahan. Misalnya seperti itu kira-kira. Ya. Bagi Dr. Iqbal, itu juga fenomena yang berlaku dalam Pilihan Raya Umum Malaysia yang ke-14 yang ke-15 yang lalu ya. Di mana parti-parti yang dominan tu terutama yang mempunyai logistik yang besar, resources yang banyak, mereka mempunyai gerombolan cyber troopers dan juga tentera TikTokers yang influencers yang cuba mendekati pengundi muda, dan apatah lagi kalau di Malaysia itu baru saja diperkenalkan undi wajib untuk undi 18 itu, umur 18 tahun ke atas sudah dibolehkan untuk mengundi. Jadi pendekatannya itu betul-betul mendekati rakyat yang berumur muda itu di laman sosial ataupun di laman cyber itu. Tetapi bagi Indonesia itu rencam sekali ya, Dr. Iqbal. Oh iya, sudah tentu. Sebab di Indonesia ini kita tengok ini inovatif. Seperti Dr. Kunto tadi, Pak Anies ini dia lebih kepada menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih dekat dengan anak muda. Dan kalau di Malaysia ketika pilihan raya yang baru ini buat pertama kali umur itu kan diturunkan ke 18 tahun. Jadi sama anak-anak yang umurnya 18 tahun ini yang pertama kali mengundi, pola pemikiran mereka itu gimana, itu yang menjadi perbincangan banyak. Tapi yang jelas akhirnya maknanya yang mendapat keberuntungan daripada pertukaran umur ini adalah kelihatannya partai-partai oposisi yang akhirnya partai yang begitu lama dominan kalah di banyak tempat gitu kan. Jadi antara faktornya mungkin karena undi muda ini mereka sudah tidak lagi pedulikan isu-isu seperti ya kami yang paling berjasa, kami yang telah melakukan ini dan begitu. Mereka melihat apa sebetulnya yang boleh mereka manfaatkan, apa yang mereka boleh dapat daripada parti-parti politik yang mereka undi. Jadi begitu menjadi tren anak-anak muda sekarang ini. Kalau di Indonesia ini saya sendiri pun itu kurang mengerti lah. Tapi pokoknya sudah tentu ada peranan besar yang dimainkan oleh anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di bandar-bandar, gitu kan? Karena mereka ini sebetulnya yang terbuka dengan media sosial, dengan segala development yang baru-baru ini. Jadi bagi saya, ialah yang namanya anak muda ini sudah tentu mereka maukan sesuatu yang baru, mau melihat sesuatu yang apa sebetulnya yang mereka dapat manfaatkan daripada calon-calon ini. Seperti yang Pak Hensat cakap tadi, Dr. Hendry, mereka sudah berpikir kalau sekiranya Pak Prabowo kerana dia mempunyai sejarah militer, apa akan berlaku kalau sekiranya Pak Prabowo menang? Apa akan berlaku kalau Ganjar menang? Jadi ini semua maknanya pola pemikiran yang logik, yang wajar-wajar aja. Dan kita sebagai orang tua harus menerima hakikat bahwa begitulah pilihan raya kita. Seperti dulu kita main isu-isu yang ya tradisional lah, maksudnya isu-isu kami telah melakukan yang ini, kami telah banyak berjasa, dan itu sudah tidak menjadi satu perkara yang dominan. Itu yang saya lihat gitu kan. Menarik. Akhir sekali Dr. Hendry ya, kalau kita ingin melihat dalam masa satu pekan ini, adakah tumpuan kempen calon akan lebih intens lagi? Iya, Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti akan mencoba mempertahankan posisi di peringkat pertama, maka program-program Pak Jokowi yang menjadi andalan mereka itu akan kerap dikomunikasikan ya. Dan Pak Prabowo justru akan tetap memainkan perannya dia sebagai sosok yang gemoy, gitu ya, yang lucu. Sementara Mas Gibran juga akan memainkan peran yang selama ini dia lakukan. Dia selalu berlindung di dalam sebuah citra bahwa dia adalah perwakilan anak muda. Walaupun dia ini sebetulnya di Indonesia bukan dianggap sebagai anak muda, tapi sebagai anak presiden. Tapi dia unggulan pertama lah untuk menembus putaran kedua. Nah, sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tetap dengan slogan perubahannya itu, maka yang akan didorong adalah ide-ide bagaimana perubahan itu akan membawa Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Sementara Ganjar Pranowo ini kan sekarang mengusung tagline untuk perbaikan dan penyempurnaan. Jadi artinya ada beberapa hal yang diperbaiki,
dari program-program Pak Jokowi, tapi juga ada yang disempurnakan dari program-program Pak Jokowi. Tapi dari semuanya memang Pak Mas Anies itu mengandalkan sekali relawan organiknya, kemudian Pak Prabowo memang mengandalkan relawannya Pak Jokowi, sementara Mas Ganjar itu mengandalkan akar rumput PDI Perjuangan. Ya. Akhir sekali Dr. Kunto, adakah kempen di media sosial dan juga media-media utama Indonesia kita akan lebih berpihak selepas ini? Iya, menurut saya karena ada hari tenang yang tidak mengizinkan kampanye politik di offline gitu kan, media sosial akan jadi tempat pertarungan di sisa-sisa hari terakhir gitu, Bang Nasri. Sedangkan untuk di media massa umum gitu, tampaknya isu tentang etika yang kita bahas di awal tadi, lalu tentang kepantasan dan keprihatinan dari akademisi akan terus didorong oleh media-media massa umum untuk kemudian paling tidak mengedukasi pengundi, mengedukasi pemilih tentang bahaya dan tentang risiko yang akan dihadapi oleh bangsa ini kalau kita tidak mengindahkan etika atau kepantasan. Gitu Bang Nasir. Terima kasih. Ketiga-tiga ahli panel kita memberikan insight ataupun analisis terkini berkaitan dengan pemilu Indonesia 2024. Terima kasih Dr. Kunto Adiwibowo, terima kasih Dr. Henry Santrio, terima kasih Dr. Muhammad Iqbal Abdul Wahab dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog 3 Penjuru malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.